Salam, puji Tuhan, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus Masih Adonai. Saat ini hari Sabat, tanggal 1 Juli tahun 2023. Saya senang sekali bertemu dengan Anda karena Anda setia mendengarkan berita-berita akhir zaman, yaitu berhubungan dengan berita Injil Kerajaan Kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Haleluya. Jadi channel kali ini akan saya menyampaikan salah satu profil dari pemerintahan kerajaan tubuh Masia itu, tubuh Kristus itu yaitu berupa ibu kota kerajaan 1000 tahun damai di Tuhan yang sudah abadikan di bumi. Nah, itu dia akan jatuh di mana, sudah ditentukan di mana, kita akan lihat. Sebelumnya kita bermasuk doa. Bapa yang mulia, kami naikkan korban ucapan syukur, pujian syukur, nyanyian syukur di dalam nama Yesus Masih Adonai, dalam persekutuan indah dan manis dengan Roh yang kudus Bapa. Di dalam pengurapan tubuh Masia Bapa, kami tersungkur dan menyembah Engkau dan memuliakan nama-Mu. Kami meletakkan mahkota kami dan kami tersungkur menyatakan kudus bersama para serapim, menyatakan kudus bagi Bapa di tempat maha kudus, mulia bagi Bapa di tempat maha mulia, di tempat maha mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Bapa, pada saat ini Bapa, kami menghormati Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya Yesus yang telah mengambil alih pemerintahan dan pemerintah tubuhnya di bumi. Haleluya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih ada dalam hadirat-Mu Bapa dan Yesus, dalam persekutuan ini dengan para tua-tua dan para pembesar surgawi. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, hamba mau menyampaikan apa yang Bapa suruh menyampaikan Bapa. Dengan demikian Engkau memberkati dan Engkau mengawali setiap penyampaian ini, karena ini berita kudus dan tidak terbinasakan. Dengan demikian Bapa Engkau mengawalinya dengan pedang menyala beribu-ribu malaikat Tuhan. Haleluya. Sehingga Bapa, dalam nama tiga kami mengetahuinya dan semua orang mengetahuinya bahwa ibu kota kerajaan 1000 tahun damai itu sudah ditentukan dari keabadian, dari surga. Maka semua orang sudah harus bersiap-siap, karena kalau ibu kota sudah mulai ditentukan berarti kerajaan Yesus Masih sudah dekat. Kedatangan itu sudah dekat Bapa, lewat pintu gerbang timur. Bapa takrabas kopra lala bakai kedabar Bapa takrabas koprades. Haleluya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita melihat ibu kota kerajaan 1000 tahun damai, haleluya, kalau berdasarkan Alkitab, metafor atau Alkitab yang tercatat di kitab Wahyu Kadian, haleluya, di dalamnya itu memuat juga tentang ibu kota kerajaan 1000 tahun damai itu, atau ibu kota kerajaan itu Israel itu di Yerusalem, yang sekarang lagi perebutkan karena bagian timur dikuasai oleh Palestina. Haleluya. Akankah di situ ibu kota kerajaan 1000 tahun damai, atau di luar dari Yerusalem, di luar dari Israel tapi di bumi ini? Haleluya. Ini menjadi suatu pertanyaan dan harus semua orang masuk dalam pergumulan bertanya-tanya kepada Tuhan Yahweh di surga. Apakah Yerusalem baru yang diturunkan ibu kota kerajaan 1000 tahun damai itu, apakah di Yerusalem yang ada sekarang yang sekarang diperdebatkan di sana inikah, atau ada di luar Yerusalem, di benua ini, di bumi ini, di mana? Semua hamba Tuhan, semua orang wajib, orang yang bekerja dalam roh itu wajib bertanya kepada Bapa di surga, karena ada banyak firman Tuhan yang Bapa tidak catat dalam firman Tuhan di Wahyu Kadian. Itu Bapa bilang begini, itu tidak dicatat supaya orang manusia yang percaya kepadaku belajar bertanya kepadaku, belajar bertanya-tanya, meminta petunjuk kepada Tuhan, seperti hidup seperti Nabi Enok, Elia, Musa. Mereka itu belajar hidup mereka mengalami pengangkatan hidup pakai tubuh kemuliaan, karena kelebihannya mereka kaum karib dengan Yahweh dan mereka bersekutu roh untuk seluruh terus bertanya kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita kembali ke inti pokok pembicaraan. Haleluya.
Berhubungan dengan itu kami akan membacakan. Sebelum kami membacakan itu, ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yahweh sendiri menyatakan di dalam Markus 16:8c, berita yang kudus dan tidak terbinasakan akan datang dari timur ke barat. Berarti berita kudus itu dari timur, entah dari Yerusalem timur kah, atau di belakang Yerusalem timur itu di Asia di situ, atau mungkin di India, atau Asia di sini Indonesia, atau jauh di Papua, atau mungkin belakangnya lagi di Salomon sana. Kita belum tahu. Kita harus berdoa, tanya Tuhan. Menurut sementara banyak hamba Tuhan menafsirkan bahwa itu dari arah Papua. Timur jauh itu ada di Papua. Nah, kita lihat lagi di Matius 24 ayat 27. Seperti kilat yang memancar dari sebelah timur sampai ke sebelah barat. Haleluya. Kita lihat lagi, aku adalah tunas turunan Daud. Ya Wahyu 22 ayatnya yang ke 16, bintang timur yang gilang gemilang dari timur ke barat. Haleluya. Ya. Kita lihat itu dasar-dasar firman Tuhan. Berarti Tuhan itu dia akan datang dari arah timur. Haleluya. Arah timur itu ada apa ya di sana? Puji Tuhan. Nah, itu pengantar firman Tuhan dari apa yang kami mau sampaikan, apa yang Roh Kudus singkapkan melalui pewahyuan bahwa ibu kota kerajaan 1000 tahun damai itu ibu kota di bumi, tempat yang Tuhan sudah abadikan. Jadi ibu kota kerajaan 1000 tahun damai itu di bumi, di tempat yang Tuhan sudah abadikan. Baik, izinkan saya membacakan ini. Ibu kota, ya, pembahasan seri ke-9 menyangkut ibu kota kerajaan 1000 tahun damai di bumi, di tempat yang Tuhan sudah abadikan. Ibu kota kerajaan 1000 tahun damai di bumi, tempat yang Tuhan sudah abadikan. 1. Yerusalem. Kah? Ibu kotanya kerajaan damai 1000 tahun. Sekelompok orang yang menafsirkannya secara harafiah berdalih bahwa kitab Wahyu adalah kitab akhir zaman yang semuanya digambarkan lengkap. Nukilan ayat yang memberitakan kerajaan 1000 tahun ada di Yerusalem selaku ibu kotanya dan kerajaan damai di mana Kristus memerintah dipahami secara harafiah. Dia menduduki takhta Daud dan bait Yahweh ketika akan dibangun. Di tempat semula Salomo membangun bait Allah itu. Mengenai firman Tuhan Yesaya 11 ayat 1, keturunan Raja Daud seperti pohon yang sudah ditebang, tetapi sebagaimana mestinya dari tunggul tumbuh tunas baru. Demikian pula dari keturunan Daud akan muncul seorang raja. Lukas 1 ayat 31-33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan dan hendaklah menamai dia Yesua. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Yahweh yang maha tinggi. Dan Tuhan Yahweh akan mengaruniakan kepadanya atas Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Persoalannya, ibu kota kerajaan 1000 tahun yang damai yang diperintah Yesua di bumi tersebut di kota Raja Daud di Yerusalem lama di Israel atau di luar Israel yang disebut Yerusalem baru itu. Haleluya. Jadi ada peningkapan baru yang Bapak beritahukan lewat seorang hamba Tuhan bahwa Rasul Yohanes waktu dia berdoa di Patmos itu Pulau Patmos itu dia ada di Papua bagian utara. Nah, peta zaman dulunya itu adalah wilayah Papua bagian utara adalah wilayah Yunani kuno. Haleluya. Jadi itu wilayah Yunani kuno, peta zaman dahulunya. Jadi Papua bagian utara itu itu wilayah ini Yunani kuno. Haleluya. Jadi berdasarkan roh Tuhan memberitahukan hamba Tuhan dari Jawa ini. Tadi malam kami sempat berdoa juga tanya Tuhan, apa benar itu dia ada di tempat siapa ini Rasul Yohanes dia mendapat kitab Wahyu
dia berdoa itu puasa itu di Papua bagian utara. Ya Bapak kasih tunjuk bahwa yang Bapak beritahukan bahwa banyak penglihatan Bapak beritahukan. Jadi Rasul Yohanes itu dia turunan Zakaria, juga keluarga dari Zakaria yang melahirkan Yohanes Pembaptis. Ya, jadi memang dia ada di bagian utara dari Papua. Lalu Bapak beritahukan itu ada di atas Rasul Yohanes itu, dia di atas ini batu. Dia duduk di atas batu dan dia berdoa di situ. Dia menengadah ke langit. Lalu dia mendapat pewahyuan Tuhan. Lalu di keliling dia itu binatang-binatang buas, binatang-binatang dinosaurus yang buas-buas semua ada di sekitarnya. Tetapi ketika dia berdoa itu bahwa dia melihat bahwa ini semua macam binatang mau datang menggigit dia, dari dekat dia duduk dengan batu yang tepat berapa meter itu batu langsung binatang-binatang jadi damai begitu. Tidak bisa menyentuh ini Rasul Yohanes ini. Haleluya. Itu Bapak beritahukan, baru kami berdoa lagi tanya tuh itu batu apa? Tuhan bilang itu ini darah damai. Di atas batu tertulis darah damai. Darah damai itu apa? Kami berdoa tanya Tuhan. Tuhan bilang darah damai itu air mata pertama dan darah pertama Yesua di Taman Getsemani yang jatuh. Itulah menjadi darah damai. Di atas batu tertulis darah damai itu. Darah damai, darah damai, darah damai, darah damai, darah damai. Haleluya. Sekarang binatang-binatang yang ada di sini yang buas-buas itu menunjukkan sifat kemanusiaan, sifat manusia yang jahat dan bengis, angkuh. Seperti orang Papua yang pada zaman moyang dulu itu angkuh, moyang-moyang orang Papua zaman dahulu itu angkuh. Nah, sampai hari ini pun orang Papua masih angkuh, harus bertobat. Bapak tadi malam bilang itu rahasia selanjutnya. Bapak bilang kenapa manusia itu jadi angkuh, karena di dalam darah manusia itu ada darah binatang. Nah, darah binatang yang harus sedot keluar supaya Tuhan isi dengan darah damai dari Kristus punya. Yesus isi dengan darah damai dari Kristus punya. Sehingga tabut peti perjanjian di atas tabut perdamaian itu darah Kristus itu dia turun. Itu rahasia Bapak bilang. Itu kamu sudah tahu rahasia itu. Haleluya. Itu damai. Jadi kerajaan 1000 tahun damai itu akan diturunkan di tempat yang Yohanes pernah berdoa. Haleluya. Haleluya. Baik. Yang lain berhubungan dengan Salomo, syarat itu Salomo di dalam bait Yahweh itu sudah didirikan. Di sini saya tidak bersaksi, akan saya bersaksi di sesi berikutnya. Kita masuk lagi di bumi tempat yang Tuhan sudah di bumi di tempat yang Tuhan sudah abadikan. Ya, ketika kami berdoa tanya Tuhan tentang ibu kota kerajaan tubuh Kristus, tubuh Masih yang baru, di mana akan berlangsung di bumi. Jawabnya bahwa di bumi tempat yang Tuhan sudah abadikan. Di bumi tempat yang Tuhan sudah abadikan. Tempat di mana yang Tuhan abadikan? Di manakah itu? Jawabannya bahwa di Sion surgawi, ke kota Yahweh yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdapat di surga. Yang namanya terdapat dalam buku kehidupan di surga. Dan kepada Yahweh yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar, orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesua pengantar perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Abel. Ibrani 12 ayatnya yang ke-21 22. Ya. Dan kami tanyakan lagi itu di bumi, di wilayah mana? Jawabnya bahwa tempat yang sudah dibukakan, jadi tuliskan yaitu di rahim bumi Papua, di Taman Eden Kudus yang sudah pulih tersebut, yang sudah dipulihkan tersebut. Jadi ini ceritanya di rahim bumi Papua. Haleluya. Waktu Yesus mati, dia turun dengan penyamun di sebelah kanan, sama-sama turun ke rahim bumi. Di rahim bumi itu di sana Firdaus. Yesus bilang sama penyamun, detik ini hari ini kita masuk Firdaus. Yesus bilang sama tanda Yunus itu, dia bilang 3 hari 3 malam di perut ikan paus. 3 hari 3 malam anak manusia Yesus harus ke Firdaus. Haleluya, ke rahim bumi.
Haleluya. Ya, itu tempat yang Tuhan sudah tentukan dari keabadian. 3. Di mana? Di rahim bumi Papua. Menggenapi nubuatan Yesua sendiri bahwa sebab seperti Yunus tinggal dalam rahim perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Matius 12 ayat 38-42. Ketika kami berdoa tanyakan Tuhan, di rahim bumi ada apa di sana? Jawabnya bahwa di sanalah tersimpan Taman Eden yang telah dikuduskan tersebut. Maka genaplah nas firman Tuhan Yesua, yaitu kata Yesua kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Lukas 23:40. Tujuan Yesua ke Firdaus ialah menyucikan, memulihkan Eden taman yang di rahim bumi Papua. Selain dia kerjakan hal-hal lain di Firdaus selama 3 hari 3 malam di Eden taman tersebut. Haleluya. 4. Taman Eden disimpan di dalam rahim bumi Papua. Mendengar deru kejatuhannya, aku membuat bangsa-bangsa gemetar pada saat aku menurunkan dia ke dalam dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke dalam liang kubur, dan segala pohon Taman Eden akan merasa terhibur di bumi yang paling bawah. Pohon yang paling terpilih dan yang terindah dari Lebanon yang mengisap banyak air. Yeskel 31 ayat 16. Jadi Taman Eden di rahim bawah. Haleluya. Jadi itu Tuhan taruh Taman Eden di bawah, di rahim bumi, dunia bawah. Ketika kami berdoa tanyakan Tuhan, kenapa Eden kudus ini disimpan di rahim bumi Papua? Karena berdasarkan firman Tuhan bilang bahwa di Yerusalem tempat Eden itu berada. Jawabnya bahwa bumi ini pada awalnya satu daratan saja. Eden dibuat di sebelah timur Yerusalem. Tetapi sejak kejatuhan manusia dan Lucifer telah mencemari Eden tersebut, sehingga dalam hitungan detik dan menit sejak kejatuhan manusia sampai pada zaman Nuh, Eden kudus tersebut dipindahkan oleh Yahwehmu dan disimpan di bawah rahim bumi Papua, di bawah batu peradaban bumi. Di sana ada mata air Firdaus. Tempat ini dilindungi dan dipagari oleh hukum Yahweh dan malaikat Tuhan. Titik pusatnya di Tare Mewede Papua. Jantung selanjutnya Yahweh bilang bahwa Eden kudus tidak disimpan di surga. Di surga itu tempat para malaikat beria-ria, menyembah dan melayani Yahweh. Karena Eden terjadi di bumi, maka Eden taman disimpan di bumi untuk menantikan waktu pemulihan kembali. Haleluya. Kita masuk lagi. Tanda-tanda rahim bumi ibu kota kerajaan tubuh Kristus sedang dipulihkan di Papua. Ketika kami berdoa tanyakan Tuhan, kapan pemulihan segala sesuatu itu terjadi di bumi? Jawabnya bahwa, hai anak-anakku, aku Yahweh akan menahan anakku Yesua di surga, sampai tubuh Kristus di bumi lah yang memulihkan segala sesuatu. Dan kalau waktunya genap, lalu aku Yahwehmu akan menuruh anakku Yesua turun ke Sion surgawi untuk memerintah di bumi. Tanda-tanda rohani rahim bumi Papua menjadi ibu kota kerajaan pemerintahan tubuh Kristus yang sedang dipulihkan dalam dimensi rohani ialah 1. Doa pemulihan Taman Eden. 2. Doa pemulihan dosa turun-temurun 12 suku Israel, Yehuda, Daud, dan Salomo. 3. Berdoa pemulihan penyucian gereja Tuhan tubuh Kristus. Memulihkan dan membangun bait Yahweh ketiga dalam dimensi roh. 5. Keadaan Yerusalem sedang dipulihkan. 6. Keadaan Sion sedang dipulihkan kembali. 7. Penghakiman bangsa-bangsa di lembah Yosafat berlangsung dalam roh. 8. Dan lain-lain. Semua tanda dalam manifestasi roh di Papua menunjukkan bahwa
ibu kotanya kerajaan 1000 tahun damai dalam pemerintahan tubuh Kristus akan berlangsung di bumi, di tempat yang sudah diabadikan, di Sion surgawi, di rahim bumi Papua, di tempat Eden yang telah dipulihkan. Amin. Jadi kalau kita lihat ibu kota kerajaan 1000 tahun damai itu tetap di rahim bumi Papua, dan ini baru dari kami. Banyak hamba Tuhan seperti Evelyn Tahoba dari Merauke, hamba-hamba Tuhan lain juga dari banyak dari dalam Papua, luar Papua, dari Amerika. Mereka sedang lihat. Jadi from Israel to Papua. Nah, mereka banyak sedang dilihat dari Jawa sini, dari Indonesia, dari berbagai daerah mereka sedang lihat. Ada apa di Papua ya? Ada apa di timur ya? Ya, Yahweh sudah tetapkan dari keabadian. Yahweh sudah bernubuat, Yesus sudah bernubuat. Ibu kota kerajaan 1000, ibu kota kerajaan 1000 tahun damai, ibu kota tubuh Kristus di bumi ditetapkan di tempat yang Tuhan sudah abadikan. Haleluya. Jadi kalau saya mau bersaksi satu persatu dari berbagai hamba Tuhan di buku lain yang saya catat, itu waktu terlalu banyak memakan banyak hamba Tuhan yang melihat bahwa Papua itu dia berubah menjadi satu kota Yerusalem baru. Haleluya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sehingga kita berdoa lagi supaya banyak hamba Tuhan yang mungkin yang tidak percaya, ada yang percaya dan tidak percaya. Yang tidak percaya, kita berdoa lagi supaya mereka berdoa-doa, tanya-tanya Bapa Yahweh di surga. Haleluya. Pasti Bapa Yahweh akan membuka tingkap-tingkap langit, karena satu perkara dinyatakan sah apabila saksinya dua ke atas. Ini saksi sudah cukup banyak. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Tuhan Raja semesta alam. Hamba telah mengumumkan apa yang Bapak suruh umumkan, bahwa ibu kota kerajaan 1000 tahun damai di rahim bumi Papua, di tempat yang Tuhan tentukan dari keabadian, yaitu di Eden yang dipulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Tuhan Raja semesta alam. Banyak orang bertanya-tanya, tadi saya lupa, banyak orang-orang bertanya-tanya kenapa kau bisa ada di sana. Haleluya. Eden awal memang pertama bersatu dengan Israel di sana, tetapi karena sejak kejatuhan Bapa telah memindahkan Eden jauh ke rahim bumi Papua. Lalu di atas itu semua yang kebenaran semua disembunyikan di sana, lalu ditutup dengan dosa dan kegelapan di arah Papua. Sampai melalui doa-doa peperangan doa pemulihan yang sedang dibersihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Biarlah apa yang Tuhan bukakan sama kami, Bapa juga membuka kepada hamba-hamba Tuhan lain di Yerusalem, juga di berbagai daerah di seluruh dunia. Bapa kepada kaum orang-orang percaya. Haleluya. Bapa yang datang dan menanyakan kepada Engkau. Tetapi mereka yang masih keras hati, Tuhan juga yang berurusan dengan mereka Bapa, dalam nama Bapa, karena ini tahun Elohim berbicara. Haleluya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Hanya di dalam nama Yesus Amasia Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudari, Anda telah mengikuti channel kami tentang ibu kota kerajaan 1000 tahun damai di tempat tentu sudah abadikan. Berbagilah bagi mata yang melihat, telinga mendengar, hati yang percaya, dan kaki tangan tubuh manusia yang melaksanakannya. Kita akan bertemu lagi dalam channel seri berikutnya. Haleluya. Tuhan berkati. Amin.